Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Dan pada saat ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang apa yang kami bahas di video sebelumnya, yaitu tentang mindset kesehatan. Pada saat ini kita akan membahas tentang investasi kesehatan itu sendiri, kenapa itu penting, dan menjawab 4W dalam investasi kesehatan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kembali lagi, kenapa kami membahas tentang investasi kesehatan? Kembali lagi, kita bukan mau jualan asuransi, tapi kita akan bahas kenapa sih pentingnya kita melakukan investasi di bidang kesehatan. Kita harus realistis bahwa alat tukar yang digunakan adalah uang. Ya, segalanya butuh uang. Jadi meskipun ada slogan bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Dan segalanya akan jadi lebih rumit ketika kita tidak punya uang. Sehat pun butuh uang. Jadi ada fase-fase dalam kehidupan manusia. Mulai dari dia lahir, kemudian jadi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa muda, kemudian dewasa, kemudian mulai menua. Pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa semua orang selalu mengkaitkan investasi dengan menikmati pensiun. Kita mengumpulkan uang, mulai dari keluarga muda, punya anak, anaknya kemudian mandiri, kemudian pada saat pensiun kita bisa tua, bahagia, menikmati uang kita. Sayangnya pada kenyataannya, inilah siklus yang sering terjadi pada kita. Ya, mulai dari dalam kandungan, lahir sebagai bayi, anak-anak, dewasa, kemudian kita mencari uang, menabung, investasi, kemudian pada saat tua kita mulai sakit-sakitan, dan kemudian kita meninggal. Tidak bisa lagi ketika kita sakit-sakitan kita menikmati yang tadi kita investasikan dalam bentuk uang. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati investasi keuangan kita? Ya investasilah di kesehatan diri kita, supaya pada saat tua nanti kita masih bisa seperti ini. Sehingga dengan begitu kita bisa menikmati masa tua kita. Bagaimana memulainya? Mulai dari siapa? Ya mulai dari diri kita sendiri. Gak usah muluk-muluk, diri kita sendiri aja. Kemudian baru keluarga kita. Nah, mulai kapan kita investasi kesehatan? Sebenarnya yang betul itu adalah masa sebelum terjadinya pembuahan. Tapi kan itu bukan untuk kita, itu untuk anak kita. Nah kalau untuk diri kita sendiri, ya mulailah sekarang. Tidak ada kata terlambat, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana caranya? Caranya mudah sebenarnya. Adalah dengan menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat. Apa sajakah PHBS? Sebenarnya PHBS ini banyak, tapi yang paling sederhana kita terapkan 10 ini saja dulu, baru kita berpikir yang lain. 1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Ini penting sekali. Rumah bukanlah fasilitas kesehatan. Dukun bukanlah tenaga kesehatan. Angka kematian ibu karena melahirkan di Indonesia masih sangat tinggi, sekitar 304 per 100.000 kelahiran hidup. 2. Berikanlah ASI eksklusif. Berikanlah ASI eksklusif sampai 6 bulan, kemudian kalau bisa teruskan sampai 2 tahun. Nah, setelah 6 bulan bagaimana? Berikanlah makanan pendamping selain ASI. 3. Pada untuk pertumbuhan anak, supaya kita tahu anak ini cukup pertumbuhannya, apa saja yang diperlukan oleh bayi dan anak kita, maka berkonsultasilah secara rutin setiap 6 bulan ke posyandu, ke dokter, ke rumah sakit, supaya bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau ada yang kurang, maka kita bisa perbaiki di sana.
sehingga pertumbuhan anak bisa optimal. 4. Penggunaan air bersih. Meskipun di sebagian beberapa tempat di Indonesia ada kesulitan air bersih, tetapi ini harus diupayakan. Kalau perlu minta bantuan dari pemerintah daerah. 5. Cuci tanganlah dengan cara yang benar dengan menggunakan sabun dan air mengalir. 5 waktu penting cuci tangan. Sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. 6 langkah cuci tangan. Basahi tangan. Gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan keenam, letakkan ujung jari pada telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih. Dan keringkan. 6. Gunakanlah jamban yang sehat. Karena jambannya ada macam-macam, kita lebih mengutamakan jamban yang sehat. Nanti pada video-video berikut pasti akan kita bahas satu persatu. Jamban yang sehat adalah jamban leher angsa. Dia dihubungkan dengan septic tank dan jarak antara lubang penampungan dengan sumber air harus 10-15 meter. Berikutnya adalah mengeliminasi jentik-jentik nyamuk. Caranya bagaimana? Dengan cara 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Berikutnya adalah gizi yang seimbang. Jadi yang dimaksud gizi seimbang adalah kualitas dan kuantitas yang cukup. Berikutnya adalah olahraga yang teratur. Yang dimaksud olahraga di sini lebih diutamakan olahraga yang non kompetitif. Dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Kenapa? Merokok bisa merusak bukan cuma kesehatan diri kita, tetapi juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. PHBS ini kalau masih kurang jelas, nanti jangan khawatir karena kita bahas satu persatu di video-video berikutnya. Nantikan video kami berikutnya dengan topik 9 bulan kehamilan. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih.